Baik, untuk materi yang pertama, tentang hakikat belajar bahasa. Di sini siapa yang tahu tentang hakikat belajar bahasa? Mulai dari pengertian belajar dulu. Siapa yang tahu? Ya, betul. Jadi, belajar adalah proses perubahan perilaku pengetahuan individu yang tadinya baik lalu menjadi lebih baik lagi. Jadi di situ kita ada proses belajar untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya ada bahasa, pengertian bahasa. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, akan Ibu jawab saja ya. Jadi bahasa itu merujuk pada suatu sistem lambang bunyi arbiter yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Jadi artinya bahasa itu adalah sebuah lambang bunyi untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Jadi, belajar bahasa adalah proses perubahan pengetahuan dan keterampilan individu dalam menggunakan sistem bunyi atau sistem lambang bahasa untuk berinteraksi dengan sesama manusia ataupun masyarakat. Dengan adanya proses penyerapan informasi dan pemahaman konsep akan mengembangkan sebuah kemampuan seperti membaca, mendengarkan, dan praktik dengan tujuan untuk meningkatkan individu untuk menghadapi tantangan sosial dan budaya. Materi yang kedua yaitu tentang teori belajar bahasa. Siapa yang tahu tentang teori belajar bahasa? Untuk teori belajar bahasa, Ibu akan membahas 3 teori belajar bahasa. Yang pertama itu tentang teori belajar behavioristik, yang kedua ada teori belajar nativisme, dan yang ketiga ada teori belajar kognitivisme. Ibu akan jelaskan tentang teori belajar behaviorisme. Jadi, teori belajar behaviorisme merupakan pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada perubahan perilaku. Jadi, menurut teori belajar behaviorisme ini belajar dari proses, yaitu bisa dari pengalaman ataupun interaksi dengan lingkungan. Contohnya yaitu contoh dalam pendidikan, kita bisa belajar dari sebagai seorang guru kita dapat memberikan sebuah pujian atau stiker bintang pada siswa agar dapat membangun motivasi untuk mengerjakan tugas yang baik, begitu. Teori belajar yang kedua yaitu teori belajar nativisme. Jadi teori belajar nativisme ini sebuah pandangan dalam psikologis yang menyatakan bahwa kemampuan dan karakteristik manusia itu berasal dari genetik atau faktor bawaan dari gen orang tuanya. Artinya kita tuh sudah diprogram sebelum kita lahir, begitu. Apa contohnya? Contohnya ada misalnya bakat musik. Jadi anak yang mempunyai orang tua misal musisi, jadi anaknya itu akan mewariskan bisa memainkan alat musik seperti itu. Kemudian ada contoh bakat olahraga. Anak yang memiliki orang tua atlet atau cenderung memiliki kemampuan atletik, biasanya anak tersebut juga akan mendapatkan genetik tersebut. Jadi sudah paham ya kalau teori belajar nativisme ini berasal dari genetik atau bawaan orang tua. Paham ya semuanya ya? Teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar kognitivisme. Jadi teori belajar kognitivisme ini berfokus pada informasi yang diserap oleh oleh siswa tersebut. Jadi contohnya itu Ibu contohkan pada problem based learning, yaitu siswa diajak untuk
memecahkan masalah yang nyata. Jadi dengan adanya masalah tersebut, siswa itu dapat berpikir secara kritis dan kreatif. Jadi dalam teori belajar kognitivisme itu adanya proses berpikir pada siswa tersebut, yang mana di situ akan menghasilkan sesuatu yang kreatif dari hasil berpikir tersebut. Materi yang ketiga yaitu perbedaan antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Dimulai dari pemerolehan bahasa. Jadi pemerolehan bahasa ini adalah proses penguasaan bahasa yang bersifat alami dan tidak melibatkan pembelajaran yang secara tidak sadar. Jadi proses ini tuh melalui atau terjadi secara langsung melewati interaksi antara misal siswa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi ini tuh mirip dengan anak-anak berbicara dengan ibu, dengan bahasa ibu mereka. Jadi hasil dari proses ini yaitu keterampilan dalam bahasa lisan tanpa memerlukan pengetahuan secara teoritis. Kata lain, siswa tersebut dapat mengembangkan keterampilan untuk berinteraksinya secara alami. Jadi mereka dapat memahami bahasanya tanpa memerlukan teori yang lebih seperti itu. Pembelajaran bahasa. Jadi pembelajaran bahasa ini prosesnya disadari atau terjadi melalui pengajaran formal, yaitu bisa di sekolah ataupun kursus. Jadi selanjutnya pada pembelajaran bahasa ini bahasa lebih merujuk pada bahasa kedua. Jadi bahasa setelah bahasa ibu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa aspek dari pemerolehan bahasa, perbedaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa itu dapat dilihat dari prosesnya. Kalau pembelajaran bahasa dilakukan secara alami atau tidak sadar, sedangkan pembelajaran bahasa dilakukan secara sadar. Kemudian pada proses bahasanya pemerolehan bahasa didapatkan dari bahasa pertama yaitu bahasa ibu. Kemudian pembelajaran bahasa didapatkan dari bahasa setelah bahasa ibu atau bahasa kedua atau lebih. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Oke, sudah paham ya. Kita bisa lanjut untuk materi selanjutnya yaitu hubungan antara pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Kita bisa mulai dari hubungan dasar bahasanya, yaitu dasar linguistik. Jadi kemampuan pemerolehan bahasa pertama seringkali membentuk pondasi untuk belajar untuk bahasa kedua tersebut. Kemudian hubungan yang kedua yaitu dari transfer kognitif. Jadi proses kognitif dapat dilakukan saat belajar bahasa pertama. Jadi dapat digunakan kembali saat akan belajar bahasa kedua. Ketiga yaitu ada interaksi sosial. Jadi proses kedua tadi ya, interaksi sosial itu dapat membantu kita dalam memahami konteks sosial budaya dalam bahasa kedua. Dan yang keempat itu kesamaan strategi pembelajaran. Jadi meskipun cara dan konteksnya itu berbeda, tetapi strategi yang digunakan dalam pemerolehan bahasa pertama itu dapat sekali berpengaruh pada pendekatan pembelajaran bahasa kedua. Seperti keterlibatan dalam komunikasi yang alami. Yang terakhir itu ada perbedaan tingkat kesadaran. Seringkali pemerolehan bahasa pertama itu dilakukan secara tidak sadar. Pemerolehan bahasa kedua itu dilakukan seringkali melibatkan kesadaran dan pembelajaran yang lebih struktur. Namun dengan begitu pemerolehan
dari pengalaman bahasa pertama tersebut akan menjadi proses pemerolehan bahasa kedua itu menjadi lebih mudah. Jadi secara keseluruhan pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua itu saling terkait dalam aspek kognitif, sosial, linguistik, meskipun keduanya itu memiliki konteks yang berbeda. Kita hari ini sudah selesai ya. Sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan atau masih ada yang bingung dalam pemaparan materi yang Ibu jelaskan tadi? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, Ibu akan tutup ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tingkah laku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.